Alhamdulillah kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu dalam aktivitas kegiatan pada pagi hari ini dengan tema peran penyuluh agama dalam pencegahan stunting atau penekanan tingkat stunting yang ada di negeri kita ini. Nah, tentunya ada seperti pertanyaan Ustaz tadi dari awal, lihat aja kok penyuluh agama ini tidak hanya mengurusi masalah orang nikah, rujuk segala macam ya. Nah, sebetulnya penyuluh agama ini perannya sangat luas, lebih luas, sangat luas sekali, di mana kita mempunyai peran dalam melakukan sosialisasi tentang persoalan-persoalan pembangunan di negara kita ini, tentunya dengan menggunakan bahasa agama. Iya. Nah, tentu kemudian kita juga punya fungsi, setidaknya ada 4 fungsi besar dari penyuluh agama itu yang harus dipahami oleh kita semua. Yang pertama, kita punya fungsi informatif. Ya. Di mana kita memberikan informasi-informasi yang lebih akurat, lebih terukur dan lebih bisa dipercaya kepada masyarakat. Apalagi zaman sekarang ini masyarakat kita lebih kebanyakan cenderung dipengaruhi oleh berita-berita hoax yang banyak beredar di media-media massa. Nah, ini salah satu fungsi kita, di mana kita memberikan informasi-informasi yang betul-betul bersumber dari sumber yang jelas ya, kemudian dipercaya dan bisa dipertanggungjawabkan. Insyaallah. Nah, itu intinya itu. Kemudian kita juga punya fungsi edukatif ya. Edukatif itu punya fungsi edukatif, di mana memberikan edukasi kepada masyarakat agar bijak dalam menerima sebuah informasi, bijak dalam menggunakan teknologi, bijak dalam menggunakan menyikapi persoalan-persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat, tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang tidak jelas asal muasalnya. Kemudian harus dalam setiap informasi itu kita edukasi kepada masyarakat agar saring dulu baru sharing dan begitu. Nah, ini salah satu fungsi kita. Kita mengedukasi masyarakat kita agar lebih cerdas dalam bersikap, berbuat dan berperilaku. Kemudian ada juga fungsi kita, fungsi advokatif, di mana kita memberikan perlindungan-perlindungan kepada masyarakat kita agar terhindar dari hal-hal yang membuat atau mengancam stabilitas kehidupan mereka secara baik itu secara sosial maupun secara agamis. Nah, ini fungsi kita. Dan yang terakhir fungsi kita adalah fungsi konsultatif, di mana kita menjadi tempat orang berkonsultasi tentang segala persoalan kehidupan yang mereka alami, mereka jalani, agar ketika mereka memiliki problem-problem yang ada dalam kehidupan mereka bisa mencari sebuah alternatif solusi cerdas dalam kehidupan mereka, sehingga fungsi-fungsi sosial masyarakat itu bisa berjalan dengan baik. Nah, ini adalah beberapa fungsi dari penyuluh agama itu. Nah, tentunya kan dengan menyikap hal yang seperti ini, penyuluh agama itu berarti dia berada pada segala lini kehidupan masyarakat. Bisa dalam kehidupan sosial, ya, bagaimana agama mengatur kehidupan sosial. Bisa dalam kehidupan ekonomi, bagaimana agama juga mengatur persoalan kehidupan ekonomi. Masalah kesehatan, bagaimana agama mengatur kesehatan kita. Kemudian masalah interaksi antara manusia dengan manusia. Itu kan semuanya diatur dalam konteks agama. Nah, disinilah penyuluh berperan dan mengambil perannya di tengah-tengah masyarakat bersama dengan stakeholder yang ada, para pengambil kebijakan, agar semua kebijakan itu bisa dicerna oleh masyarakat dengan cerdas, tidak malah menimbulkan praduga-praduga atau prasangka-prasangka buruk terhadap segala sesuatu yang diupayakan oleh pemerintah untuk kebaikan masyarakat kita. Salah satu contohnya ini, Ustaz, sekarang orang beranggapan bahwa ini masalah kesehatan kok ikut-ikutan sih penyuluh, gitu ya. Kenapa kok penyuluh ikut-ikut di situ? Penyuluhnya penyuluh agama, kenapa tidak ada penyuluh kesehatan? Iya. Nah, kenapa? Karena kita di Indonesia ini adalah masyarakat yang memang betul-betul masyarakat yang agamis, ya. Dan bahkan dasar kita juga dasarnya ketuhanan, ya. Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, tentunya bagaimana agama itu memang betul-betul mempengaruhi semua sendi kehidupan masyarakat kita. Dan ini tidak boleh diabaikan. So, setiap kita berbuat selalu ukurannya konteksnya konteks moral agama itu ya. Kita lihat
berakhlakkah orang itu, sesuai tidak ketentuan dengan ketentuan agama yang mereka lakukan. Jadi persepsi pertama kita ketika kita melakukan sebuah kegiatan.